Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semuanya. Dalam video pembelajaran kali ini, kami akan membahas mengenai pengembangan sumber daya pendidik dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Emia Karina Febiola, Helmi Winda Damanik, Fitri Hartati Sianturi, Hanima Rosalia Ritonga, dan Romasi Nababan. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian pengembangan sumber daya pendidik. Menurut Guskey, tahun 1982, pengembangan sumber daya pendidik merupakan proses dan kegiatan yang direncanakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap bagi pendidik untuk memperbaiki kualitas belajar siswa. Pengembangan sumber daya pendidik dalam pendidikan dipengaruhi berbagai aspek, antara lain itu yang pertama, kebutuhan akan peningkatan kompetensi pendidik, baik pengetahuan teori dan praktik. Kemudian kemandirian pendidik untuk melaksanakan pengembangan keprofesionalan. Kemudian yang ketiga yaitu dukungan sumber daya untuk melaksanakan pengembangan keprofesionalan. Kemudian ada kemampuan pendidik sebagai pembelajar, dan yang terakhir yaitu kemampuan pendidik dalam mengaktualisasikan hasil pengembangan keprofesionalan yang ditunjukkan melalui kinerja pendidik dan keefektifan pendidik dalam melaksanakan tugasnya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai urgensi pengembangan sumber daya pendidik. Pengembangan sumber daya pendidik merupakan aspek kritis dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di suatu negara. Urgensi pengembangan ini dapat dipahami melalui beberapa alasan berikut. Yang pertama, kualitas pembelajaran. Guru yang terampil dan berpengetahuan luas mampu menyampaikan materi dengan cara yang lebih efektif dan menarik, sehingga meningkatkan pemahaman dan minat belajar siswa. Pendidikan yang berkualitas menghasilkan lulusan yang lebih kompeten dan siap menghadapi tantangan global. Kemudian yang kedua yaitu adaptasi terhadap perubahan. Dunia pendidikan terus berkembang, terutama dengan kemajuan teknologi dan perubahan kurikulum. Guru perlu mengembangkan kemampuan mereka agar dapat mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran dan mengikuti perkembangan metode pengajaran terbaru. Yang ketiga, peningkatan profesionalisme. Pengembangan profesional membantu guru memperoleh pengetahuan mereka dalam bidang studi yang mereka ajarkan dan memperkuat keterampilan pedagogis mereka. Ini juga mencakup pengembangan soft skill seperti manajemen kelas, komunikasi, dan penanganan konflik. Yang keempat yaitu motivasi dan retensi guru. Program pengembangan yang baik dapat meningkatkan motivasi guru dengan memberikan mereka kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ini juga dapat membantu dalam retensi guru, karena mereka merasa dihargai dan didukung dalam karir mereka. Yang kelima yaitu pemenuhan standar nasional dan internasional. Untuk memenuhi standar pendidikan yang diharapkan, baik dari segi nasional maupun internasional, guru perlu terus mengembangkan diri. Pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan memastikan bahwa mereka memenuhi kualifikasi yang diperlakukan dan dapat bersaing di tingkat global. Yang keenam yaitu peningkatan kualitas hidup siswa. Guru yang berkualitas dapat menjadi teladan dan sumber inspirasi bagi siswa. Mereka tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademis, tetapi juga membantu siswa mengembangkan karakter dan keterampilan hidup yang penting. Yang ketujuh yaitu mendukung inovasi dalam pendidikan. Guru yang terus mengembangkan diri dalam lebih cenderung terbuka terhadap inovasi dan metode pembelajaran baru. Ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Kemudian yang terakhir yaitu menanggapi tantangan pendidikan. Guru yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang mutakhir telah siap untuk menghadapi tantangan pendidikan seperti perubahan kurikulum, teknologi baru, dan masalah sosial. Untuk mewujudkan pengembangan sumber daya pendidik yang efektif, diperlukan dukungan dari pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat. Ini bisa
berupa penyediaan dana untuk pelatihan, pengembangan kurikulum yang berkelanjutan, serta kebijakan yang mendukung peningkatan kompetensi guru. Dengan demikian, pengembangan sumber daya pendidik tidak hanya menjadi prioritas, tetapi juga investasi jangka panjang bagi masa depan pendidikan dan pembangunan bangsa. C. Ruang lingkup pengembangan sumber daya pendidik. Sumber daya pendidik adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dipisahkan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Adapun ruang lingkup pengembangan sumber daya pendidik meliputi yang pertama, perencanaan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan strategi belajar efektif. 2. Mengelola kegiatan belajar mengajar yang menantang dan menarik. 3. Menilai kemajuan belajar siswa. 4. Memberikan umpan balik. 5. Membuat dan menggunakan alat bantu belajar mengajar. 6. Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar dan media pengajaran. 7. Membimbing dan melayani siswa yang mengalami kesulitan belajar. 8. Mengelola kelas sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif. Dan yang terakhir, menyusun dan mengelola catatan kemajuan anak. Dengan demikian, pengembangan sumber daya pendidik adalah upaya perbaikan kelemahan yang dilakukan bawahan termasuk pendidik, mengacu kepada kepentingan organisasi. Pengembangan sumber daya pendidik mengacu pada tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Lanjut D. Faktor-faktor yang mempengaruhi orientasi pengembangan sumber daya pendidik. Orientasi pengembangan sumber daya pendidik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencakup faktor internal dan juga faktor eksternal. Adapun faktor-faktor tersebut seperti diungkap oleh Sukinjo Nato Atmojo dalam buku Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah yang pertama, faktor internal. Faktor internal di sini mencakup keseluruhan kehidupan organisasi ataupun lembaga yang dapat dilakukan baik pimpinan maupun anggota organisasi yang bersangkutan, meliputi yang pertama, misi dan tujuan organisasi. Setiap organisasi mempunyai misi dan tujuan yang ingin dicapainya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan perencanaan yang baik dan implementasinya secara tepat. Untuk itu diperlukan kemampuan tenaga sumber daya manusia melakukan pengembangan sumber daya manusia. 2. Strategi pencapaian tujuan. Misi dan tujuan organisasi mungkin sama dengan organisasi lain, tetapi strategi untuk mencapai misi dan tujuan tersebut dapat berbeda. Oleh karenanya, kemampuan seorang guru diperlukan dalam memperkirakan dan mengantisipasi keadaan di luar, sehingga strategi yang disusun dapat memperhitungkan dampak yang akan terjadi di lingkungan pendidikannya. 3. Sifat dan jenis tujuan. Sifat dan jenis kegiatan organisasi sangat penting terhadap pengembangan sumber daya manusia. Misalnya, suatu organisasi yang sebagian besar melaksanakan kegiatan teknis akan berbeda dengan pola pengembangan sumber manusia pada organisasi yang bersifat ilmiah. Dan yang terakhir, jenis teknologi yang digunakan. Pengembangan organisasi diperlukan untuk mempersiapkan tenaga dalam mengoperasikan teknologi atau mungkin terjadinya otomatisasi kegiatan-kegiatan yang semula dilakukan secara manual. Lalu yang kedua, faktornya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi yang pertama, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah, baik yang dikeluarkan melalui perundang-undangan, peraturan-peraturan pemerintah, serta keputusan menteri maupun pejabat pemerintah merupakan arahan yang harus diperhitungkan oleh organisasi. Kebijakan-kebijakan tersebut akan mempengaruhi program-program pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi yang bersangkutan. Kedua, sosial budaya masyarakat. Faktor sosial budaya masyarakat tidak dapat diabaikan oleh suatu organisasi. Hal tersebut dapat dipahami karena suatu organisasi apapun yang didirikan untuk kepentingan masyarakat yang mempunyai latar belakang sosial budaya yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, dalam mengembangkan sumber daya manusia dalam suatu organisasi, faktor eksternal perlu dikembangkan.
Dan yang terakhir, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di luar organisasi dewasa ini telah semakin pesatnya. Organisasi yang baik harus mengikuti arus tersebut dan harus mampu memilih teknologi yang tepat. Materi selanjutnya yaitu pendekatan dan prinsip dalam pengelolaan sumber daya pendidik. Pendekatan dan prinsip dalam pengelolaan sumber daya pendidik adalah hal yang sangat penting untuk memastikan kualitas pendidikan yang optimal. Ada beberapa pendekatan dan prinsip yang dapat diterapkan. Pertama, kita akan membahas pendekatan dalam pengelolaan sumber daya pendidik. Pendekatan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, manajemen berbasis sekolah atau bisa disingkat MBS. MBS adalah pendekatan yang memberi kewenangan lebih kepada sekolah untuk mengelola sumber dayanya, termasuk pendidik sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Kemudian melibatkan kepala sekolah, guru, orang tua, dan komunitas dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu pendekatan pengembangan profesional berkelanjutan. Memberikan pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan untuk para guru guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Kemudian fokus pada pengembangan kompetensi pedagogis, pengetahuan konten, dan keterampilan teknologi. Yang ketiga yaitu pendekatan pengelolaan kinerja guru. Mengimplementasikan sistem evaluasi kinerja yang adil dan transparan untuk menilai kinerja guru secara berkala. Kemudian, memberikan umpan balik konstruktif dan penghargaan atas kinerja yang baik, serta menyusun rencana perbaikan kinerja yang kurang memadai. Yang keempat yaitu rekrutmen dan seleksi yang efektif. Melakukan rekrutmen dan seleksi guru yang ketat dan berbasis kompetensi untuk memastikan hanya kandidat terbaik yang diterima. Kemudian mempertimbangkan kualifikasi akademik, pengalaman, dan keterampilan interpersonal dalam proses seleksinya. Yang selanjutnya yaitu prinsip dalam pengelolaan sumber daya pendidik. Prinsip yang pertama yaitu transparansi dan akuntabilitas. Memastikan semua proses pengelolaan sumber daya pendidik dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan membuat kebijakan yang jelas dan terbuka mengenai pengangkatan, evaluasi, dan pengembangan profesional guru. Yang kedua yaitu keadilan dan kesetaraan. Memberikan kesempatan yang sama bagi semua guru untuk berkembang dan berkarir, serta mencegah diskriminasi dalam bentuk apapun dalam proses pengelolaan sumber daya pendidik. Prinsip yang ketiga yaitu berorientasi dalam peningkatan kualitas. Fokus pada peningkatan kualitas pendidik melalui pengelolaan sumber daya pendidik yang efektif dan mengutamakan kualitas dalam proses rekrutmen, pengembangan, dan evaluasi guru. Prinsip yang keempat yaitu partisipasi dan kolaborasi. Melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk guru dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya pendidik dan mendorong kolaborasi antar guru untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik. Prinsip yang kelima yaitu fleksibilitas dan adaptabilitas. Menyesuaikan strategi pengelolaan dengan perubahan kebutuhan dan kondisi pendidikan, dan mengadopsi pendekatan yang fleksibel dan adaptif untuk mengatasi tantangan yang muncul dalam pengelolaan sumber daya pendidik. Materi yang selanjutnya yaitu proses pengembangan sumber daya pendidik dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pengembangan sumber daya pendidik adalah proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dan kompetensi para pendidik. Proses ini sangat penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Adapun langkah-langkah umum dalam proses pengembangan sumber daya pendidik yaitu antara lain yang pertama, identifikasi kebutuhan pelatihan. Melakukan analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi arah di mana pendidik membutuhkan pengembangan lebih lanjut dan mengumpulkan umpan balik dari pendidik, siswa, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menentukan kebutuhan pelatihan yang spesifik.
Yang kedua yaitu perencanaan pengembangan. Menyusun rencana pelatihan yang komprehensif berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Menentukan tujuan dan sasaran yang jelas untuk setiap program pelatihan, serta memilih metode dan strategi pelatihan yang sesuai seperti workshop, seminar, kursus online, mentoring, atau pembelajaran berbasis proyek. Langkah yang ketiga yaitu pelaksanaan pelatihan. Mengorganisir dan mengimplementasikan program pelatihan sesuai dengan rencana yang telah disusun, menggunakan fasilitator atau instruktur yang berpengalaman dan kompeten, serta memberikan materi pelatihan yang relevan dan mutakhir. Langkah yang keempat yaitu evaluasi dan umpan balik. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelatihan melalui berbagai metode seperti kuesioner, tes, dan observasi, serta mengumpulkan umpan balik dari peserta pelatihan untuk mengidentifikasi kekuatan dan arah yang perlu diperbaiki. Yang kelima yaitu tindak lanjut dan pengembangan berkelanjutan. Menindaklanjuti hasil evaluasi dengan mengadakan pelatihan lanjutan atau perbaikan program pelatihan yang ada. Kemudian mendorong pembelajaran berkelanjutan melalui komunitas praktik, kelompok diskusi, atau forum online, dan menyediakan kesempatan bagi pendidik untuk terus mengembangkan diri melalui sertifikasi, pendidikan lanjut, atau penelitian. Langkah yang keenam yaitu pemantauan dan penilaian kinerja. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap kinerja pendidik setelah mengikuti pelatihan, kemudian menggunakan hasil pemantauan untuk menilai dampak pelatihan terhadap kualitas pengajaran dan hasil belajar siswa. Langkah yang ketujuh yaitu dukungan institusional. Menyediakan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses pengembangan pendidik. Kemudian membangun budaya organisasi yang mendukung pembelajaran dan pengembangan profesional. Dengan melaksanakan langkah-langkah ini secara sistematis dan berkelanjutan, diharapkan mutu pendidikan dapat ditingkatkan melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik. Selanjutnya, kita akan membahas kode etik guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. Guru memiliki peran sebagai tenaga pendidik dan pengajar, sehingga dalam implementasinya, guru akan menjadi pihak yang berperan dalam memberikan pengajaran, cerminan, dan panutan untuk melaksanakan tugas secara profesional. Guru akan dapat menjadi cerminan yang baik bagi siswa ketika guru memiliki kode etik atau aturan yang diimplementasikannya dengan baik. Nah, dalam menjalankan tugasnya, guru yang mampu menerapkan kode etik dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan menerapkan beberapa strategi. Di antaranya yang pertama, guru menjalankan tanggung jawab untuk membimbing siswa sesuai dengan nilai Pancasila, di mana sikap guru yang utama yaitu dengan melihat siswanya sebagai keutuhan yang berdiri sendiri, sehingga seseorang dapat menjadi pribadi yang independen dan tidak bergantung dengan orang lain. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, guru yang beretika harus saling menghormati hak individu siswa. Hak individu siswa yang menunjukkan bahwa guru akan menghargai pribadi siswa sesuai dengan kepribadian yang menunjukkan penampilan seutuhnya dari seorang individu. Yang kedua yaitu kejujuran guru atas dasar memenuhi kebutuhan pendidikan anak didik atas dasar kurikulum. Di sini, guru yang menjalankan kode etik profesional ini dapat menjadi wujud terbentuknya kejujuran profesional, di mana tanpa adanya kejujuran, maka hubungan antara guru dan siswa tidak akan tercapai. Yang ketiga yaitu guru melakukan komunikasi terutama dan memperoleh informasi terkait peserta didik. Nah, di sini tugas dan peranan guru dalam jabatannya diperlukan kemampuan komunikasi terutama untuk menjalin hubungan dengan orang tua dan masyarakat di sekitar sekolah. Tujuannya yaitu untuk memperoleh informasi terkait dengan pendidikan siswa. Informasi tersebut akan mempermudah guru untuk melakukan analisis terkait dengan karakter siswa dan menjaga informasi siswa sebagai bentuk kerahasiaan agar terhindar dari seluruh bentuk penyalahgunaan.
Selanjutnya yang keempat yaitu proses belajar mengajar mampu mendorong terciptanya keadaan yang menarik. Di sini, guru yang profesional akan dapat membentuk iklim sekolah yang kondusif sehingga siswa akan merasa aman dan nyaman selama proses pembelajaran. Guru akan dapat membangun suasana belajar yang akrab dan mampu memberikan penggugatan kepada siswa untuk meminimalisir kenakalan siswa. Yang kelima yaitu pengembangan dan peningkatan mutu profesional. Di sini guru akan bertindak sebagai panutan dan cerminan bagi siswa sehingga perlu meningkatkan martabat di setiap tindakannya. Etika profesi guru tersebut menghendaki pendidik yang mempunyai sikap terbuka untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai dampak pengembangan sumber daya pendidik dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pengembangan sumber daya pendidik memiliki dampak yang sangat signifikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Antara lain itu, yang pertama peningkatan kualitas pengajaran, yang kedua penggunaan teknologi pendidikan, yang ketiga pembaruan kurikulum, yang keempat peningkatan motivasi guru, yang kelima peningkatan prestasi akademik, yang keenam itu pengembangan keterampilan non-akademis, yang ketujuh itu pengurangan tingkat putus sekolah, yang kedelapan itu pembentukan lingkungan belajar yang positif, yang kesembilan kolaborasi antar guru, yang kesepuluh itu pembentukan budaya pembelajaran berkelanjutan. Maka dari materi yang telah kami jelaskan di atas, kami menarik kesimpulan bahwa pengembangan sumber daya pendidik sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan. Guru memegang peran kunci dalam proses ini. Penting untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan guru, serta aspek-aspek lain seperti kemampuan mengajar dan hubungan interpersonal. Hal ini penting karena berkaitan dengan keberhasilan proses belajar mengajar, adaptasi terhadap perubahan, dan kualitas hidup siswa. Faktor internal dan eksternal seperti tujuan sekolah, kebijakan pemerintah, dan budaya masyarakat juga mempengaruhi perkembangan sumber daya pendidik. Pengelolaan sumber daya pendidik perlu didasarkan pada prinsip transparansi, keadilan, partisipasi, dan fleksibilitas. Proses melibatkan identifikasi kebutuhan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, dan pengembangan keberkelanjutan. Semua pihak termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, guru, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan zaman. Demikianlah penjelasan materi dari kelompok kami mengenai pengembangan sumber daya pendidik dalam meningkatkan mutu pendidikan. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.